Naik mobilnya Dewi aja deh, saya nggak mau naik mobil ini. Lagi diambil mobilnya. Di ruang mediasi aja, Bu. Naik mobil Dewi, naik mobil Dewi aja udah. Aku mau pulang naik mobil Dewi aja. Di sana lagi diambil. Tangis Vena Melinda pecah usai menjalani persidangan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Vena tak kuasa menahan air matanya saat dirinya hendak menuju mobil mewah miliknya yang sudah terparkir di halaman depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Vena sakit hati dengan soal sita marital dan pengajuan harta gono gini oleh Ivan Fadila. Alhasil, ia meninggalkan mobil mewahnya itu dan memilih menumpang mobil kuasa hukumnya. Tak berapa lama, mobil hitam yang sedianya akan ditumpangi Vena juga keluar dari gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mbak Vena depan aja, Mbak Vena depan. Saya hanya bingung waktu pihak Pak Ivan menyatakan sita marital villa di Mikasa di Bali 2 apartemen Green Bay, kemudian mobil kuno saya yang Jaguar yang tahun 2002 itu semua ya yang namanya villa Bali yang namanya Mikasa itu saya cicil dari gaji saya DPR tiap bulan. Saya di sini untuk aset-aset yang saya cari sendiri. Dengan keringat saya sendiri dari saya umur 15 tahun, itu akan saya notariskan berupa wasiat untuk anak-anak selama 17 tahun yang Mas Ivan benar-benar dari keringat asinnya dia keluar untuk saya adalah mobil 712 IV Alphard yang dipakai saya. Itu second, memang dikasih karena hadiah saya. Pada saat saya hamil Rifano yang ketiga 2 tahun yang lalu yang saya keguguran 4 bulan itu hadiahnya ya. Kalau itu mau diambil monggo silahkan ambil detik ini juga disaksikan teman-teman wartawan, silahkan ambil. Yang kedua rumah Paso yang memang atas nama saya karena itulah menjadi tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Rumah Paso yang saya tempatin, yang teman-teman wartawan selalu wawancara di sana, itu pun belum lunas 2 tahun. Itu kalaupun mau diambil monggo silahkan, tapi itu sebetulnya adalah hadiah yang dipersembahkan karena saya istrinya yang sah. Nggak ada, saya nggak nuntut, saya hanya minta apa yang nanti menjadi hak sebagai suami itu untuk diberikan kepada anak-anak. Saya nggak minta untuk saya, nggak ada yang saya minta 1 rupiah, 1 peser pun untuk saya. Saat cinta tak lagi sejalan, yang terasa hanya sakit dan pedih. Jauh dari buih-buih cinta, yang timbul justru dendam. Barangkali inilah yang terjadi antara Ivan dan Vena saat ini. Sebelum persidangan dimulai, Vena yang berdiri tidak jauh dari tempat Ivan duduk asik ngobrol dengan salah satu kuasa hukum suaminya itu. Bahkan Ivan dan Vena pun sempat duduk bersebelahan walau tak ada yang mereka perbincangkan. Namun semuanya berubah 180 derajat usai keluar dari ruang sidang. Lihat tatapan Vena saat melihat Ivan yang berdiri tidak jauh dari dirinya yang tengah diwawancarai awak media. Hingga Ivan pergi menjauh darinya, tatapan Vena hanya tertuju pada lelaki yang masih berstatus suaminya itu. Mungkinkah cinta Vena pada Ivan telah sirna? Udah ya. Sebagai seorang perempuan, apakah pantas saya dibicarakan seperti itu oleh seorang laki-laki yang katanya notabene-nya pengacara? Saya mengalami kan masa yang menjalani, saya sudah tahu persis seperti apa karakternya.
Vena. Yang jelas saya tidak ingin menanggapi hal-hal yang seperti tadi, justru akan merusak pencitraan karakternya dia. Saya selalu Vena yang saya sayang dari dulu, yang saya cinta, memang menikah karena cinta. Kalaupun ada satu permasalahan yang harus kita selesaikan saat ini, ya saya berharap itu juga bisa dengan baik-baik gitu loh. Banyak hal mengejutkan dari jalannya sidang perceraian Vena dan Ivan kemarin. Selain gugatan sita marital yang diajukan Ivan, meski perjanjian pranikah telah mereka buat, Vena juga mengaku jika suaminya itu sempat menolaknya sebanyak 7 kali dalam satu hari, dan saat itu pula Vena mengaku tak mendapat nafkah lahir dan batin. Sejak tanggal 4 Januari, saya tidak diberi nafkah lahir batin apapun. 7 kali atau berapa kali, yang jelas semua akibat itu ada sebabnya. Jadi sedemikian banyaknya yang dikeluarkan oleh Vena terhadap saya, sehingga saya juga yang namanya sebagai manusia biasa secara emosional sudah tidak kuat lagi dengan situasi itu. Saya talak dia cerai karena saya tidak kuat, dan saya bilang saya akan keluar dari rumah. Siapapun pasti tak sabar untuk duduk di bangku pelaminan sebagai raja dan ratu sehari. Begitu pula dengan calon pengantin Dedi Mahendra Desta atau populer dengan panggilan Desta yang akan bersanding dengan Natasha Rizky pada 21 April mendatang. Namun di balik rasa sukacita menyongsong hari bahagia tiba, Desta dan Natasha terjangkit sindrom pranikah. Sebuah fase yang biasa menyerang emosi calon pengantin. Benarkah Desta dan Natasha kerap ribut besar menjelang detik-detik mendebarkan itu? Sebenarnya itu hal yang nggak penting buat dimasalahin, cuma ada aja sensitifnya, dikit-dikit ini diusah-besarin apa segala macam. Jadi tapi sih kalau kata orang tua kita sih maksudnya kayak gitu-gitu mah cuma cobaan doang. Jadi kayak emang ya udahlah jalanin aja, maksudnya nggak usah di apa sih namanya kayak ya pokoknya yang pasti terlalu di ini kata mereka itu biasa lah, itu biasa emang aja sih, namanya juga mau pernikahan gitu. Jadi mau halal aja kayaknya susah banget. Itu justru masa-masa kayak gini nih yang tensi tinggi ya, karena memang lagi ribet, lagi pusing sama mengurusin ginian. Apa gesekan kita bisa membuat hal yang kecil jadi agak besar. Rencananya saat akad nikah nanti, Desta dan Natasha sepakat mengusung adat Padang, tempat leluhur Natasha berasal. Dan malam harinya, barulah pasangan ini menggelar resepsi pernikahan yang akan dihadiri oleh 650 undangan. Sebagai persiapan menuju momen terindah itu pun telah mereka lewati. Salah satunya adalah fitting baju pengantin dan menghafal kalimat ijab kabul. Des, bawa Des. Desta. Udah sono. Enggak, dia ke sono dulu maksudnya. Nih. Oke. Ya, belajar doang, takutnya ntar epetan kan. Jadi ya nggak belajar sih, mesti dicoba gitu, coba sih. Iya, direkam gitu pakai video ya. Iseng biar lancar. Konsepnya sederhana sih, minimalis. Maksudnya emang kita kan juga orangnya nggak ribet, jadi nggak terlalu yang gimana yang full of apa sih namanya, kalau biasanya kan yang kelihatan ribet, kita lebih ke simple sih, minimalis. Dekornya pun juga nggak yang terlalu ini banget. Sebagai bentuk cinta, Desta pun akan mengajak calon istrinya nanti ke Jazirah Mekah guna menjalankan ibadah umroh. Kebetulan kita tuh mau umroh, ini rencananya mau umroh akhir bulan ini. Ini kita insya Allah berangkat umroh tanggal 27. Orang-orang pada honeymoon kalau kita ibadah.